Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada materi kali ini saya ingin berbagi tentang perbedaan antara SEM dan PLS. SEM yang dimaksud adalah covariant based SEM atau yang biasa kita kenal menggunakan software Amos atau Lisrel. Sedangkan PLS adalah PLS SEM atau yang biasa kita kenal dengan Smart PLS dan Warp PLS. So, jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum saya mulai materinya, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. SEM atau PLS merupakan metode analisis yang kembar, di mana keduanya adalah SEM. Kalau yang kita kenal SEM ada covariant based SEM, ada variant based SEM. Nah, PLS ini merupakan salah satu bagian dari variant based SEM. SEM merupakan salah satu metode analisis yang bisa kita gunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung ataupun secara tidak langsung variabel bebas atau yang disebut dengan eksogen terhadap variabel terikat atau yang disebut dengan endogen. Atau secara tidak langsung melalui sebuah variabel yang disebut dengan mediasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada covariant based SEM, ada variant based SEM. Covariant based SEM yang kita kenal menggunakan Amos, Lisrel, M+, EQS, dan lain sebagainya. Sedangkan variant based SEM terbagi menjadi dua, PLS SEM dan GSCA SEM. PLS SEM yang kita kenal menggunakan Smart PLS, Warp PLS, atau XL-Stat. Sedangkan GSCA menggunakan sem-gesca.com atau sem-gesca.org. SEM, seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan salah satu metode analisis yang bisa kita gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. SEM merupakan metode analisis yang menganalisis measurement model dan structural model secara bersamaan dalam satu waktu. Atau bisa kita sebut dengan kita menguji measurement model dan structural model secara simultan. Tetapi bukan berarti kita menguji pengaruh simultan, tetapi menguji semua variabel-variabelnya dalam satu waktu atau secara bersamaan. Sekali lagi, bukan menguji pengaruh secara simultan. Jadi di dalam SEM, PLS, ataupun GSCA tidak ada pengujian secara simultan. Measurement model merupakan hubungan antara indikator dengan variabel laten. Sedangkan structural model hubungan antara independen dengan dependen atau hubungan antara eksogen terhadap variabel endogennya. Jadi SEM menganalisis indikator dan variabel-variabelnya secara bersamaan, baik di SEM, PLS, maupun GSCA. Nah, kalau kita gabungkan antara measurement model dan structural model, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita menguji structural model hubungan antara independen, eksogen, terhadap variabel dependen atau endogen. Sedangkan measurement model, kita menganalisis hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Dalam measurement model, kita akan menginformasikan apakah indikator tersebut mampu merepresentasikan variabelnya. Apakah indikator mampu merepresentasikan variabel latennya.
Apakah indikator valid dalam mengukur variabelnya? Apakah indikator reliable dalam mengukur variabelnya? Perbedaan antara SEM dengan PLS berdasarkan structural model. SEM untuk pengujian dan pengembangan model. Jadi kita mengkonfirmasi hipotesis. Apakah hipotesis yang kita uji sama dengan teorinya, sama dengan referensi sebelumnya. Sedangkan PLS selain bisa melakukan pengujian dan pengembangan model, di dalam PLS juga bisa melakukan prediksi model. Bagaimana pengaruh variabel eksogen terhadap endogen, berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Perbedaan antara SEM dan PLS berdasarkan dasar penggunaan. Kalau SEM digunakan untuk pengujian dan pengembangan model, sedangkan PLS selain digunakan untuk pengujian dan pengembangan model, juga bisa melakukan prediksi model. Kemudian berdasarkan dasar teorinya, SEM untuk menguji hipotesis. Hipotesis harus dilandasi dengan teori atau referensi yang kuat. Sedangkan PLS tentunya teori yang kuat atau referensi yang kuat pun bisa. Bahkan lemah atau secara eksploratif juga bisa. Jadi kalau kita melakukan penelitian kemudian tidak menemukan referensi, maka kita lebih baik menggunakan PLS. Berdasarkan sample size atau ukuran sampel, SEM digunakan untuk sampel yang dianggap besar. Seberapa besar? Ada yang mengatakan minimal 100 sampai 200. Ada yang mengatakan minimal 200, ada yang mengatakan minimal 200 sampai 400. Sedangkan PLS minimal direkomendasikan 30 sampel. Tetap bisa digunakan. Kalau sampel yang kecil bisa, apalagi yang besar. Semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin merepresentasikan populasinya. Bisa juga menggunakan teori 5-10 kali jumlah jalur. Nah, 5-10 kali jumlah jalur ini bukan perhitungan sampel minimal, tetapi kriteria sampel minimal di dalam SEM atau PLS. Atau bisa juga 5-10 kali jumlah indikatornya. Jadi indikatornya ada berapa? Tinggal dikalikan 5 atau sampai 10. Jadi ini adalah kriteria sampel minimal, bukan teknik untuk menghitung sampel minimal. Asumsi yang mendasari untuk covariant based SEM wajib memenuhi asumsi linearitas, normalitas, dan outlier. Sedangkan PLS SEM tidak memerlukan asumsi apapun, tidak mensyaratkan asumsi apapun. Jadi kalau kita menganalisis regresi, asumsinya tidak terpenuhi, atau kita menganalisis SEM, asumsinya juga tidak terpenuhi, maka solusinya bisa menggunakan PLS SEM. Selanjutnya, modifikasi model. Di dalam analisis SEM terdapat sekitar 26 indeks goodness of fit, di mana sebagian besar dan seringkali indeks-indeks tersebut dinyatakan tidak layak di dalam SEM. Sebaik apapun hipotesisnya atau sudah valid reliable indikatornya, seringkali indeks tersebut dinyatakan tidak layak. Solusinya apa? Solusinya adalah melakukan modifikasi model. Jadi, apabila model SEM dinyatakan tidak fit atau tidak layak, dapat dilakukan modifikasi model. Sedangkan dalam PLS tidak memerlukan modifikasi model karena goodness of fit di dalam PLS bersifat lokal, hanya berlaku pada pengujian hipotesis, sedangkan SEM berlaku untuk keseluruhan model.
Ini adalah ilustrasi dari modifikasi model SAM. Nah, ini yang saya contohkan berasal dari software Lisrel. Model awalnya seperti ini, bersih, sedangkan model setelah modifikasi, kita bisa lihat di sebelah kanan atau sebelah kiri ada garis melengkung. Itu adalah hubungan simetris. Nah, adanya hubungan simetris ini menunjukkan dilakukannya modifikasi atau dilakukannya perbaikan goodness of fit di dalam SAM. Dengan adanya modifikasi, goodness of fit-nya menjadi layak atau menjadi fit. Peneliti sahabat Arena, saya masih memiliki beberapa perbedaan antara SAM dan PLS. Sebenarnya bagaimana PLS bisa lebih optimal daripada SAM? Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti Statistical Workshop from Home Arena Statistik PLS SAM a Comprehensive Research Procedure dengan topik yang sangat spesial, Optimize Your SAM Using Smart PLS and Warp PLS. Kapan pelaksanaannya? Hari Selasa sampai Kamis 27 sampai 29 April 2021 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada hari Selasa dan Rabu 4 sampai 5 Mei pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Materi yang akan kita pelajari diantaranya definisi analisis PLS serta variabel yang digunakan dalam PLS, perbedaan antara SAM dan PLS yang lebih komprehensif lagi tentunya, perancang diagram jalur, prosedur analisis PLS, perbedaan antara Smart PLS dan Warp PLS, serta pengolahan data dan interpretasi hasil analisis menggunakan Smart PLS dan Warp PLS. Materi ini akan kita selesaikan dalam waktu 5 hari dengan masing-masing harinya sekitar 3 jam. So, bagi Anda yang masih pemula, workshop ini sangat tepat bagi Anda karena kita akan belajar mengenai PLS SAM dari dasarnya secara fundamental hingga Anda bisa menganalisis serta menginterpretasikan dari hasil Smart PLS dan Warp PLS. Daftar sekarang juga di 081-222-771-442 atau informasi yang lebih lengkap di www.swfa.arenastatistik.com. Tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga untuk belajar statistika bersama Arena Statistik. Materi ini akan kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, mendalam, sistematis, dan tentunya mudah untuk Anda pelajari secara mandiri. Sekali lagi, daftar sekarang juga di 081-222-771-442. Jangan sampai terlewatkan, karena kuotanya sangat terbatas. Peneliti sahabat Arena, itulah perbedaan antara SAM dan PLS. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda agar materi ini lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi-materi dari kami yang tentunya lebih bermanfaat. Saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.